dilaksanakan Bapak. Setelah Bapak melakukan kemarin praktek mengenal kelas yang bisa selesai. Terima kasih ya Pak. Baiklah. Begini Pak, dari kegiatan yang kemarin sudah kita laksanakan, bagaimana pendapat Bapak mengenai pelaksanaan seperti yang dalam Bapak melaksanakan praktek mengajar di kelas? Proses pelaksanaan pembelajaran di kelas yang saya lakukan adalah dengan mengajar, kemudian mungkin pendapat saya sekitar 90% pembelajaran itu tercapai. Alhamdulillah ya, dari Bapak sudah menurut Bapak sendiri bahwa itu sudah bisa disebut dengan berhasil ya, itu sesuai ya, memang saya seperti itu. Kemudian apakah proses pembelajaran itu sudah sesuai dengan yang direncanakan atau modul ajar yang sudah Bapak buat itu sudah sesuai atau bagaimana? Secara perencanaan kemarin, apa yang sudah saya rencanakan di KPP, kemudian di dalam waktu pelaksanaannya alhamdulillah semua tahapan-tahapan yang saya lakukan mungkin bisa diimplementasikan dengan baik. Sudah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Kemudian dapatkah Bapak menceritakan apa yang dirasakan dalam proses hal yang saya rasakan proses pelaksanaan pembelajaran kelas siswa dan antusias maka saya bisa belajar luar biasa dengan apa yang saya lakukan ya, saya lakukan dengan saya menggunakan media pembelajaran PowerPoint. Mereka terlihat bisa sekali untuk belajar ya, untuk dan ternyata mereka lebih memahami proses pembelajaran sekian dibandingkan dengan ketika saya mungkin tidak menggunakan media pembelajaran yang berbasis multimedia. Ya, memang saya melihat Bapak melakukan pembelajaran, saya melihat antusiasme seperti itu. Mungkin memang kalau menggunakan teknologi yang alat itu PowerPoint mungkin tidak belum kalau begitu belum terbiasa, jadi mereka antusias melihat hal itu. Jadi ada yang saya lihat itu yang visualis, apalagi saya lihat antusiasnya bagus. Jadi ketika mereka memahami atau visual yang ditunjukkan mereka yang bagus itu ya. Kemudian bagaimana ketercapaian tujuan pembelajaran, apakah tujuan pembelajaran yang ditentukan oleh Bapak itu bisa tercapai atau bagaimana? Apa yang sudah saya rencanakan bersama PPP setelah pembelajarannya, alhamdulillah untuk pembelajaran tersebut semuanya sudah saya sampaikan kepada siswa dan siswa menangkap pembelajaran sesuai dengan tujuan yang saya misalnya tujuan pembelajarannya tercapai. Jadi kalau dengan materi di kegiatan kemarin, alhamdulillah ya tujuan dari pembelajaran tersebut bisa tercapai sehingga anak mampu ya Bapak yang memahami materi yang ingin Bapak sampaikan tersebut. Ya Bapak bagus sekali karena saya melihat kemarin memang seperti itu, anak-anak sampai bisa presentasikan ya Bapak ya. Jadi anak-anak memang bisa memahami gitu. Jadi tujuan pembelajaran yang direncanakan tersebut tercapai. Alhamdulillah bisa melaksanakannya tujuan itu bisa tercapai. Kemudian adakah Bapak kesulitan saat Bapak kemarin melakukan kegiatan pelatihan belajar? Ini kesulitan yang saya hadapi adalah ketika siswa memberikan pembelajaran berdefinisi. Jadi ketika kesulitannya mungkin ketika saya sedang akan dari mulai perencanaan ya, saya mungkin ada kesulitan mencari strategi apa yang saya gunakan, kemudian alat penilaian apa yang saya akan gunakan nanti. Tapi alhamdulillah setelah saya belajar ya, memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi ya, ternyata anak itu kemampuannya berbeda-beda, ada secara visualis, ada yang teori dan ya, ternyata itu pas pelaksanaannya saya pada penilaiannya saya akan melakukan apresiasi terlebih dahulu, kemudian saya terapkan ketika diskusi kelompok. Mereka dibagi berdasarkan kemampuan mereka masing-masing. Jadi tidak sama antara mungkin kemampuan siswa yang istilahnya visualis atau auditory tidak sama, disesuaikan dengan pemahaman mereka atau kemampuan mereka. Jadi tadi Bapak merasa kesulitan pada saat melakukan pembelajaran karena mungkin melihat
perbedaan pemahaman dasar siswa itu. Tapi setelah Bapak akan menggunakan melakukan praktek pembelajaran dengan metode atau strategi pembelajaran diferensiasi, akhirnya hal itu memang bisa dilaksanakan dengan baik ya. Kemudian bagaimana Pak tadi Bapak mengalami kesulitan dalam hal penilaian? Ini bisa dilaksanakan dengan baik. Terus kemudian kesulitan yang terakhir adalah ketika siswa disuruh melakukan presentasi. Mereka mungkin belum terbiasa dengan apa yang mereka lakukan, mereka malu-malu, tidak berani. Itu mungkin kita harus bisa memotivasi mereka supaya berani untuk ke depan dan mempresentasikan apa hasil diskusi yang mereka lakukan. Itu mungkin agak sulit juga gitu ya untuk mahasiswa supaya berani ke depan, tidak terbiasa. Iya, untuk kebiasaan mereka untuk mempresentasikan sesuatu, jadi itu juga merupakan salah satu kesulitan yang dilakukan pada saat ini. Kemudian Bapak bagaimana nih pada saat kemarin untuk mengatasi hal tersebut atau alternatif apa yang Bapak lakukan saat menghadapi kesulitan tersebut? Ya, kita juga memberikan motivasi kepada siswa dan ke depan, istilahnya memberikan arahan kepada siswa supaya mereka itu bisa percaya diri. Percaya diri mereka supaya mereka bisa berani ke depan tampil menyampaikan hasil dari diskusi mereka, pembelajaran yang sudah mereka dapatkan dan hasil diskusi mereka. Sebenarnya hal itu dilaksanakan presentasi oleh Bapak baik. Setelah saya tadi mengidentifikasi Bapak melakukan praktik mengajar, saya presentasi gitu ya. Saya ada beberapa hal yang mungkin yang bisa saya sampaikan dan apa yang bisa saya lakukan. Jadi ketika Bapak melakukan praktik mengajar itu sudah sangat bagus ya. Jadi ketika saya melihat tujuan pembelajaran yang Bapak sajikan itu sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Jadi sudah sampai tujuan pembelajarannya memang sampai tercapai. Kalau saya lihat sampai di akhir pembayaran itu memang rata-rata peserta didik itu mampu memahami apa yang sudah Bapak rencanakan. Kemudian mengenai pembelajaran organisasinya memang saya lihat bahwa Bapak sudah menerapkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik sesuai dengan keinginan yang Bapak inginkan sebelumnya. Di saat presentasi Bapak menginginkan pendidikan atau pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, yaitu dengan strategi Bapak menggunakan pembelajaran diferensiasi yang saya lihat Bapak itu menggunakan pembelajaran diferensiasi secara konten dan secara konten di mana Bapak memberikan materi yang ada yang Bapak jelaskan, kemudian Bapak perkuat dengan menampilkan materi-materi dari session yang Bapak tampilkan sehingga anak-anak itu bisa memahami materi itu selain daripada mendengar penjelasan Bapak, yang auditorinya bisa memahami, kemudian yang visualisasi juga bisa memahami, begitu demikian juga yang kinestetiknya. Kemudian Bapak juga melakukan pendampingan terhadap anak itu mungkin sesuai porsinya. Ketika Bapak ada, saya lihat ada pendampingan Bapak ketika ada memang peserta didik yang mengalami kesulitan, Bapak mungkin memberikan bantuan yaitu kepada peserta didik yang memang pengetahuannya itu kurang gitu. Memang harus seperti itu Bapak. Baik sekali Bapak ya, memang seperti itu. Jadi apa yang sudah Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan kemudian sudah sangat baik sekali dan mudah-mudahan hal itu akan terus diterapkan pembelajaran dan proses pembelajaran yang akan terjadi sehingga pembelajaran bisa lebih makna dan jadi lebih sekali seperti itu ya. Mungkin itu pandangan saya mengenai hasil presentasi yang akan saya lakukan. Kemudian Bapak ini yang pernah dia berjalan ini kemudian tidak ada beberapa kata laksanakan setelah itu ya. Dan saya bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan diferensiasi. Jadi mungkin harus lebih banyak belajar lagi dari berbagai sumber supaya pengalaman saya pertama dan pembelajaran ini nanti kedepannya yang saya lakukan bisa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang direncanakan dan berpihak pada siswa bisa mendapatkan prestasi yang baik. Jadi itu mungkin kita pikirkan. Baik sekali Bapak, jadi Bapak akan terus menggali untuk terus mengembangkan diri ya Bapak ya. Kemudian akan mencari dari berbagai sumber. Memang Bapak ya yang tidak terbatas. Saya bersama, saya juga belajar bagaimana
kita supaya tidak supaya terus bisa belajar ya Bapak ya, supaya kita itu kemampuan kita mengelola kita itu. Mungkin Bapak demikian yang apa itu kegiatan masa observasi yang kita laksanakan. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan dari kegiatan ini kita mendapat manfaat yang baik. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih ya Mas Ani, biasa setelah tadi kita sama-sama melihat video observasi dan beliau lakukan observasi mencerminkan tujuan dan identifikasi yang sudah muncul, rencana aksinya juga ada, akhir dalam diskusi kan ada tanggung jawab dan juga muncul karena dalam proses uji ini yang saya perhatikan dan yang saya catat sebagai dasar untuk memberikan penilaian itu sama ada tujuan kemudian dari situ yang posisi sebagai ini adalah memberikan saran nasihat dan tidak memberikan saran nasihat untuk soal uji terhadap nasihat atau uji. Kemudian cakapannya berdua, jadi tidak didominasi oleh salah satu pihak. Kemudian sang coach itu melakukan mendengarkan dari ahli, kemudian mengulang merangkum pertanyaan yang disampaikan oleh penjawab atau dan pertanyaan yang sifatnya menarik. Dan selanjutnya percakapan itu harus menghasilkan tindak lanjut konkret dan muncul dari tindak lanjut yang tindak konkret tersebut. Dan tindak lanjut konkret tersebut harus lahir dari harus dari dan akhir muncul juga kata-kata untuk dalam dikemas dalam dua kesimpulan yang dilakukan oleh dan terima kasih dan sendiri sesuatunya dalam pelaksanaan diskusi